Halo semuanya, saya Novianti, NPM 1842030. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Business Process Reengineering pada masa pandemi COVID ini. Topik yang saya pilih adalah restrukturisasi kredit. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan BPR ini. BPR merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar proses bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan lebih efisien dan efektif. Namun tidak ada perubahannya terhadap struktur organisasi bisnis tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada masa COVID ini, warga-warga yang terdampak semakin banyak, seperti yang di PHK, yang dirumahkan, sehingga tidak memiliki penghasilan sama sekali. Namun, warga-warga tersebut tetap memiliki kewajiban untuk membayar kredit. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi kesulitan warga tersebut? Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, di mana ini merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebijakannya. Tentu saja, restruktur ini ada dipayungi oleh hukum. OJK mengeluarkan 2 POJK restrukturisasi, yaitu yang pertama POJK 03 tentang kebijakan stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan penyebaran COVID-19. Yang kedua, POJK 14 tentang kebijakan penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Tentu saja, restrukturisasi ini adanya kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga dan pokok, penambahan fasilitas kredit, dan yang terakhir konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Tentu saja, untuk mengajukan restruktur ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, debitur tersebut harus benar-benar terdampak oleh COVID-19. Yang kedua, debitur bergerak di bidang di sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan, serta transportasi. Seperti yang kita ketahui, sekarang banyak turis-turis yang nggak bisa masuk. Jadi otomatis kalau misalnya kita secara melihat penghasilan warga kita yang bergerak yang bisnisnya bergerak di bidang pariwisata, perhotelan, transportasi sangat jelas akan terdampak ya. Dan yang terakhir, debitur wajib memiliki plafon yang di bawah 10 miliar. Jadi kalau misalnya di atas 10 miliar itu sudah tidak memenuhi syarat untuk restrukturisasi ya. Nah, bagaimana prosedur pengajuannya? Yang pertama, debitur harus kunjungi laman resmi kantor bank atau perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Misalnya, debitur A memiliki kredit di BCA. Maka, debitur A harus mengunjungi BCA dan mengisi form untuk pengajuan restrukturisasi. Setelah mengisi form, debitur cukup menunggu kabar atau informasi dari bank atau perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Tentu saja, bank atau perusahaan yang bersangkutan ini akan melakukan analisis apakah debitur tersebut benaran terdampak oleh COVID-19 ini. Jika iya, maka akan disetujui restruktur kredit ini, maka debitur dapat melakukan pembayaran sesuai dengan biaya yang sudah disepakati. Namun, kita sedikit tambahan, restruktur ini hanya berlaku untuk 1 tahun ke depan. Dan maksud dari restruktur ini, jadi kayak misalnya debitur cukup membayar pokok dan bunga meskipun sudah mengalami tunggakan. Debitur tidak perlu membayar denda, namun denda tersebut tetap ada. Biasanya kalau misalnya debitur sudah
mengalami tunggakan, maka kolektabilitas kreditnya akan mengalami kurang lancar, tidak lancar, bahkan macet. Namun, pada masa COVID ini, apabila debitur mengalami tunggakan, maka semua denda akan di-hold dulu. Dengan arti status perkreditan debitur tidak akan menjadi kurang lancar, tidak lancar, bahkan macet, melainkan akan tetap dengan status lancar. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.